waktu gue belum dewasa gitu ya, gue belum mengerti apa-apa waktu gue terutama tuh masih remaja. Gue tuh punya pemikiran bahwa em, proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu adalah hal yang gue pikirkan, itu adalah mindset yang gue punya pada saat gue itu masih kayak remaja gitu, masih SD, SMP itulah pokoknya. Dan orang tua gue, lingkungan gue pun juga sering bilang ke gue kayak udah bekerja keras aja, karena yang namanya proses dia akan mengkhianati hasil. Tapi ketika gue udah dewasa gitu ya, ketika gue udah beranjak dewasa, gue belajar banyak hal, gue menyadari bahwa sometimes proses itu akan mengkhianati hasil. Terkadang proses itu tuh tidak akan sesuai dengan hasilnya gitu. Tapi mungkin ada momen dimana kayak proses itu tuh akan sesuai dengan hasilnya. Nah, kenapa sih gue tuh bisa berpikir bahwa terkadang proses itu tuh akan mengkhianati hasil? Karena kayak gini, karena apa ya, kita menurut gue ya Wak, kita itu hidup di dunia yang sangat amat kompleks. Kita hidup dengan situasi yang kompleks dan juga sistem yang kompleks banget di kehidupan ini. Dan kenapa gue bisa bilang bahwa proses akan bisa jadi mengkhianati hasil? Karena itu semua ada banyak faktor gitu loh. Kesuksesan kita itu tuh ditentukan oleh banyak faktor, dan gak cuman kita doang gitu loh. Dan faktor-faktor yang bisa menentukan kesuksesan kita itu tuh punya porsinya masing-masing gitu loh dalam menentukan kesuksesan kita. Mungkin kayak pada kenyataannya kita tuh udah bekerja keras nih gitu ya kan, kita udah ngelakuin prosesnya dengan baik, tapi ternyata kerja keras kita tuh hanya berpengaruh sekian persen doang, cuman 10% dari kesuksesan kita. Dan mungkin ada banyak hal gitu loh, ada banyak hal yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Mungkin kayak support dari keluarga, atau mungkin orang dalam, atau mungkin ketaatan kita kepada yang maha kuasa gitu. Dan itu tuh somehow berpengaruh gitu loh terhadap kesuksesan kita. Makanya banyak orang kan di internet, banyak orang di TikTok kayak, ya dia mah bisa keterima di kantor ini, bisa diterima di perusahaan ini karena ada ordalnya, ada orang dalamnya, dia kayak ada kenalan di situ, makanya dia bisa diterima, bla 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 bla. Ya kan banyak kan kita mendengarkan isu-isu kayak gitu, dan somehow itu tuh berpengaruh loh. Somehow itu tuh bisa menjadi pengaruh buat kita bisa mencapai kesuksesan kita. Atau kalau dalam bahasa yang lebih yang lebih halusnya, itu tuh fenomena yang tadi gue sebutin, bisa dibilang itu tuh karena koneksi gitu loh. Karena koneksi mungkin kita tuh bisa jadi lebih sukses gitu ya kan, karena orang-orang yang kita kenal, karena kita pernah menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang lebih dahulu sukses daripada kita bisa minta bantuan ke mereka untuk bantuin gue ya kayak gini, atau bantuin gue ya buat bangun bisnis gue dan segala macamnya. Itu semua karena koneksi gitu loh. So menurut gue ada beberapa hal gitu loh, ada beberapa hal yang mungkin di luar kendali kita. Sukses itu dipengaruhi oleh beberapa hal-hal, beberapa faktor yang memang di luar kendali kita. Kalau gue sendiri, gue melihat gitu ya, sometimes kayak gue tuh udah bekerja keras gitu loh. Gue udah bekerja keras untuk kayak mungkin bikin konten. Gue kayak sedikit curhat.
bahwa gue tuh udah rajin gitu loh ya. Gue udah merasa bahwa kayaknya gue tuh udah rajin buat ngupload konten di Spotify, buat kayak bikin episode podcast almost setiap hari, hampir setiap hari gitu ya kan gue upload konten di Spotify. Tapi kok pendengar gue di Spotify itu tuh kayak segitu-gitu aja, dan kayaknya tuh nggak ada improvement gitu loh. Dan followers gue pun di situ-situ aja, nggak ada orang yang bahkan yang ngasih ranking di ngasih ulasan yang kayak bintang-bintang itu, ngasih bintang 5 atau di podcast gue gitu. Somehow itu tuh kayak menjadi kesedihan gue, dan gue tuh sampai bertanya-tanya apakah gue tuh kurang bekerja keras gitu loh, apakah gue kurang bekerja dengan cerdas juga itu dalam bikin podcast, dalam bikin konten. Dan ya sebenarnya karena memang mungkin belum waktunya aja gitu loh, karena gue sendiri merasa bahwa kayaknya gue tuh udah cukup maksimal gitu loh dalam bikin podcast, walaupun belum 100% maksimal ya. Gue merasa bahwa podcast gue tuh masih banyak kurangnya, tapi kayak gue merasa bahwa podcast gue tuh masih kurang maksimal gitu loh. Dan kayak somehow sometimes gue tuh membandingkan diri gue gitu loh dengan pencapaian orang lain. Kok dia baru upload episode podcast segini aja tuh udah banyak banget pendengarnya, udah banyak yang ngasih rating ke podcastnya dia. Dan somehow kayak gue yang bahkan udah punya episode podcast yang lebih banyak, tapi kok kayaknya lebih sedikit gitu loh orang yang ngedengerin. Dan gue belajar dari situ bahwa mungkin belum waktunya aja gitu loh. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk mencapai kesuksesannya gitu. Dan mungkin lu udah bekerja keras gitu loh untuk mendapatkan apa yang lu inginkan. Dan gue pun juga begitu. Gue berasa bahwa gue tuh udah sangat amat bekerja keras gitu loh untuk bisa buat bisa improve podcast gue. Dan tapi mungkin podcast gue sekarang ini tuh belum dikenal banyak orang karena mungkin belum waktunya aja, ataupun mungkin Tuhan itu tuh belum berkehendak gitu loh. Dan gue pernah inget gitu loh, ada salah satu pikiran di pikiran gue gitu. Gue pernah bilang kayak gini, mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi kesuksesan lo, karena lu gitu ya, lu yang bekerja untuk mencapai kesuksesan itu, lu adalah seorang aktor yang bermain di depan layar gitu loh. Tapi ada loh sosok yang bekerja di belakang layar gitu loh, yang mengatur pertunjukan lu, yang mengatur kesuksesan pertunjukan lu, yaitu apa? Tuhan. Gue merasa bahwa kita sebagai manusia, kita pengen dong mencapai kesuksesan, dan kita adalah orang yang bermain di depan layar gitu loh. Kita lah yang bertindak, kita lah yang take action. Tapi yang juga menentukan supaya kesuksesan kita itu bisa tercapai, itu salah satunya adalah Tuhan. Karena gue percaya bahwa Tuhan itu tuh bekerja di balik layar, sedangkan kita bekerja di depan layar. Kita nggak tahu apa yang Tuhan itu tuh lagi kerjakan, karena again, dia bekerja di belakang layar. So gue yang bisa gue lakukan itu adalah percaya bahwa Tuhan itu tuh lagi bekerja. Sekeras apapun usaha lo, sekeras apapun kerja keras lo, percayalah bahwa Tuhan itu tuh lagi bekerja lo di belakang layar. Tuhan itu tuh lagi bekerja lo atas hidup lo. Tuhan itu tuh lagi bekerja mempersiapkan lo untuk supaya lo bisa siap menerima kesuksesan tersebut. Dan itu adalah salah satu pembelajaran berharga yang gue pelajarin dari diri gue sendiri gitu loh, yang gue dapet dari diri gue sendiri, dari fenomena-fenomena yang terjadi di
kehidupan gue gitu loh. Mungkin sekarang ini lu belum bisa mendapatkan hal yang lu mau, lu mungkin belum bisa mendapatkan jurusan yang lu mau, pekerjaan yang lu mau, universitas yang lu mau, ataupun penghasilan yang lu mau, followers yang lu damba-dambakan, atau apapun itu tujuan yang lu pengen, pasti ada yang pasti Tuhan itu lagi bekerja, dan pasti ada masanya dimana lu akan menuai gitu ya kan, menuai hasil kerja keras lu. Karena percayalah bahwa apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai gitu. Dan percayalah bahwa ada masanya seseorang akan sukses. Gue pernah dapat satu quotes, gue lupa gimana kata-katanya, tapi kayak gini: jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, sama seperti matahari dengan bulan. Mereka bersinar pada waktunya, di mana matahari bersinar pada pagi hari, sedangkan bulan bersinar pada malam hari gitu loh. Setiap orang pasti punya masanya masing-masing, dan percayalah bahwa ada kok masanya, bahwa lu akan bersinar seperti bulan dan matahari gitu. Maybe that's all. Thank you so much banget buat teman-teman semuanya udah dengerin podcast ini. Gue sangat amat berterima kasih banyak banget buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin podcast ini sampai selesai. Gue sangat amat berterima kasih. Maybe that's all, and that's it. Thank you so much for listening to this podcast, and see you guys on the next episode. Bye.